Nah, ketika di 40 tahun berkarya ini, memang kita tidak mau mengulang konsep yang sama, tapi lebih kepada bentuk rasa syukur, rasa terima kasih saya bahwa selama 40 tahun saya masih bisa berdiri tegar di sini, masih bisa bernyanyi, masih bisa menyenangkan hati orang, masih bisa menghibur semua, masih dipercaya untuk bernyanyi. Lebih kepada itu, lebih kepada pengucapan syukur, rasa terima kasih saya, dan lebih kepada untuk menjawab kerinduan para fans yang selalu meminta kapan saya mengadakan konser, dan juga kerinduan saya pribadi, karena saya pribadi juga sebenarnya rindu banget pengen konser, pengen dekat, pengen ketemu dengan fans-fans setia saya gitu. Berarti bisa bilang ini mewujudkan salah satu kerinduan penggemar ya? Ya betul, salah satu kerinduan penggemar dan kerinduan saya juga. Kenapa rindu bikin konser? Kenapa rindu? Iya. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai penyanyi. Selain bikin album, yaitu bikin konser gitu ya. Dan salah satu cara juga untuk mempertahankan eksistensi kita, ya itu dengan cara membuat konser supaya orang nggak lupa juga gitu kan gitu. Jadi pengen bikin konser lah. Namanya orang jiwa seni kita itu kan nggak bisa dibendung ya. Rasa pengen nyanyi itu pasti ada terus gitu ya gitu. Jadi ketika saat ini tiba, rasanya seneng banget. Memang sebelumnya udah pengen banget dari 35 yuk kita bikin yuk gitu, 35 tahun gitu. Tapi belum aja terlaksana. Ya itulah makanya saya selalu bilang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Yang Tuhan bilang tuh segala sesuatu ada waktunya. Mau kita usaha segimana juga, mau bikin yuk konser yuk 35 tahun, oke, nggak bisa, nggak jadi. Oke, kita bikin 36, kayaknya lucu deh ya gitu, sesuatu yang nggak biasa. 36 gitu, atau 37, 38 lucu juga kayak gitu. Enggak aja, belum tiba-tiba terberhenti sama pandemi dan segala macam gitu ya, terbentur dengan pandemi, dan yang paling terkena imbasnya adalah kita kan, dengan pekerja seni. Jadi akhirnya ya sekarang waktunya 40 tahun berkarya ini gitu. Yang sibuk apa Mama menyiapkannya? Oh, udah pasti sibuk lah ya. Kalau gitu belum ngurus ngatur ketemu dulu urutannya itu kan pasti kan harus ketemu dulu dengan Bontot Topati sebagai musik director, memilih lagu. Bayangkan aku sudah 40 tahun berkarya. Selama 40 tahun berkarya itu udah 18 album. 18 album itu sekitar 175 lagu. Sementara nanti dari 175 lagu itu harus dikerucutkan kecil supaya bisa mencapai dalam durasi waktu 2 jam. 2 jam non-stop gitu. Jadi kebayang gak sih PR-nya kita banyak banget kan yang mesti dipilih, dan saya harus banyak juga akhirnya yang merelakan atau akhirnya mengalah. Oke, lagu ini nggak usah dinyanyiin deh gitu. Lagu ini, kita harus lagu ini. Jadi nanti itu selama 2 jam ada 21 production number, 30 judul lagu. Dari 21 production number itu kan pasti ada yang di medley, ada yang medley gitu. Jadi itu semua ada 30 judul lagu. Gitu. Nah, kenapa akhirnya memilih Topati sebagai? Ya, karena saya sudah pertama Topati itu udah bukan suatu sosok yang aneh buat saya, kan dalam perjalanan karir saya dia merupakan band pertama saya. Dia sama Indro dan lain-lainnya. Saya waktu 10 tahun berkarya sama Erin Gutawa udah. Kemudian ketika 25 tahun berkarya dengan musik direkturnya waktu itu Andi Rianto. Nah, salah satu kerinduan saya adalah untuk nextnya gitu, saya udah lama saya bilang saya kalau mau konser tunggal lagi, saya kepengen banget
musik direkturnya Topati. Apalagi setelah saya melihat sebelumnya ini dia udah ngiringin Sheila Majid ya, udah jadi musik direkturnya untuk Titi DJ, konser dia yang sebelumnya. Aku gini, mestinya gue nih, aku kan gitu terus ya, aku kepengen banget Topati gitu. Kapan ya waktunya? Akhirnya kesempatan itu datang sekarang, dan ternyata nggak bertepuk sebelah tangan juga. Topati juga menjadi salah satu kerinduan dia untuk bisa menjadi musik director untuk konser aku gitu. Saling bersambut lah ya. Betul. Nah, selain Topati ada siapa lagi musik yang dilibatkan? Yang dilibatkan musik direkturnya dia, yang dilibatkannya ya ada, nanti bintang tamu pasti ada. Iya. Masih ini ya, rahasia gitu ya. Iyalah pasti. Tapi sama musisi ini Mama Muda juga. Ada deh pokoknya. Dikarek terus ada deh. Mungkin ada lagu yang tidak biasa dibawakan Di konser-konser sebelumnya, tempat-tempat sebelumnya mungkin. tempat-tempat sebelumnya. Enggak tuh, saya harus bawain nih semua lagu-lagu, karena saya bersyukur juga sih ya selama 40 tahun berkarya dan 18 album yang sudah saya buat, hampir di setiap album ada beberapa yang jadi hits gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak dibawain ya gitu. Sampai istilahnya kan kadang-kadang saya ada lagu-lagu kayak misalnya lagu-lagu tertentu yang udah setiap kali dari zaman dulu sampai sekarang saya bawain itu, sampai kadang-kadang mereka udah tahu lagu apa, lagu Uwe gitu. Maksudnya karena saking udah sering dinyanyiin lagu Uwe gitu, lagu saking udah terlalu sering dinyanyiin. Tapi ya mau gimana lagi lah, memang harus dibawain orang semua. Saya mungkin bosen, tapi mungkin buat orang lain mereka tetap aja pengen dengerin kan gitu. Nggak, maksudnya mungkin lagu-lagu yang tidak hits mungkin ada nggak satu dua? Oh, yang tidak hits ada berapa yang tidak hits, ada beberapa. Tapi nggak banyak sih. Paling ada cuma satu malah apa gitu. Satu apa dua? Hah? Ada deh pokoknya, ada yang nggak hits, yang dinyanyiin udah itu aja. Dalam bagian perjalanan karir Mama Ote kan juga ada bagian gabung dalam Tiga Diva. Ada apa? Gabung dalam Tiga Diva. Ah. Apakah nanti juga akan melibatkan dua penyanyi yang pernah tergabung dalam Tiga Diva itu? Oh, ini kan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang surprise itu ya, gitu. Jadi kayaknya aku belum tahu juga ya, gitu. Kayaknya belum tahu juga gitu. Pokoknya yang pasti ada bintang tamu. Yang pasti ada bintang tamu, gitu aja. Kalau untuk persiapannya gimana? Persiapannya udah mulai, rentetannya adalah dimulai dari pemilihan lagu-lagu itu tadi. Jadi terakhir kemarin saya udah ketemu lagi dengan Bontot untuk fixin bener-bener lagu apa aja jadinya, dan kita bener-bener sama Papa Jeff sekalian lihat supaya kita mengatur supaya si flow lagunya itu sendiri nggak dragging, nggak boring, yang malah bisa membuat jadi semakin grafiknya tuh semakin naik. Terakhirnya bener-bener celebrate-nya dapat banget gitu. Nah, kalau untuk konser 40 tahun ini kita bisa dipungkiri mungkin nanti akan coba menggaet para penonton muda ya. Nah, itu biasanya apakah ada konsep dari Mama Ote sendiri, misalnya aransemen lagunya akan jadi lebih kekinian atau seperti apa nggak? Oh ya, aransemen sih pasti saya percayakan sepenuhnya sama Topati ya, sama Bontot, karena dia yang paling mengetahui banget. Dia benar-benar udah tahu karakter vokal saya dan lagu-lagu apa saja yang bagus di aransemen seperti apa. Tapi yang pasti aransemennya akan berbeda, itu aja, akan berbeda, akan dibuat berbeda sama Topati. Tapi Mama Ote sendiri mengetahui ya bahwa mungkin ada nggak buat menarik para penonton muda gitu loh, ada nggak arah ke situ dari Mama Ote? Dari aransemennya sendiri? Enggak, untuk Mama Ote sendiri buat penampilan gitu. Jadi ini kan lagu-lagu ini kan lagu-lagu lama gitu. Tapi buat saya sih nggak khawatir ya, saya nggak takut, karena lihat nggak penyanyi-penyanyi yang zaman sekarang, mereka menyanyikan kembali lagu-lagu kita yang zaman dulu gitu. Jadi buat saya nggak terlalu khawatir ya, nggak terlalu khawatir dengan untuk menggrab
penonton yang sekarang gitu, karena lagu-lagu saya banyak sekali yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda sekarang kan gitu. Bakal nyanyi 2 jam, persiapan fisik segala macam gitu. Pasti, udah pasti. Apa yang- Biasanya saya nge-gym, saya ada personal trainer saya sama latihan pernafasan vokal ya. Biasanya kalau regular show berapa menit sih? Apanya? Kalau performnya 45 menit sejam. Kalau regular show tuh biasanya 7 lagu ya. 7 lagu ya? 7 lagu. Kalau misalnya untuk event-event tertentu, private function gitu ya, gitu biasanya paling banyak tuh 7, apa kayak di wedding gitu, paling banyak tuh 7 lagu. Berarti fisik sangat Iya dong. ditantang ya? Iya dong, Wajar iya ya. dong. Iya harus. Masih merasakan nervous nggak sih sebelum manggung gitu? Nervous sih sebenarnya kita nggak akan nervous kalau memang kita udah latihannya udah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Jadi kita udah inget banget aransemennya, di sini harus saya apa, di sini harus nyanyi apa, di sini saya harus berakting seperti apa, saya harus menyanyi seperti apa. Tidak akan terjadi itu ya, tidak akan terjadi nervous. Yang ada adalah excited gitu. Jadi bawaannya gitu loh, udah kayak aduh. Bukan nervous sih, lebih ke excited gitu loh, gitu. Biasanya apa yang dilakuin jelang naik ke atas panggung? Ya saya selalu minta waktu untuk sendiri, untuk konsentrasi sendiri, nggak diganggu, nggak di apa gitu. Sekalian saya juga mereview lagi, ingat-ingat lagi harus gimana gitu, dan lebih kepada untuk menenangkan hati, pikiran, jiwa saya aja, supaya saya benar-benar ketika nyanyi benar-benar udah siap gitu aja sih.